Resumer pagi ini sibuk dengan kedatangan para karyawan yang akan memulai bekerja. Bella menjadi salah satu yang turun dari taksi dan berjalan di lobi. Tujuannya hari ini adalah bertemu dengan Bria. Bella akan pura-pura tidak tahu dengan apa yang terjadi pada Lula. Keinginannya mendapatkan restu dari Tuhan. Bria terlihat tengah berdiri di depan lift. Kakinya jenjang karena mengenakan high heels. "Bria," panggil Bella. Wanita itu berbalik, matanya berubah tajam saat menemukan Bella. "Kemarin Lula enggak masuk lagi?" tanya Bella dengan wajah penasaran. "Kayaknya. Aku gak lihat dia. Udah kamu telepon?" Mata Bella melirik ke arah leher Bria. Ada noda merah bekas. "Ciuman. Orang bodoh juga tahu hal itu. Semalam pacarmu menginap." Bella yang sudah tahu hubungan Asher dengan Bria bicara dengan nada sinis. "Itu bukan urusan kamu," balas Bria sambil membelakangi Bella. Tangan Bella menarik lengan wanita itu. "Kamu ada masalah apa? Apa maksud kamu?" "Aku biasa saja. Kenapa kamu mendadak jauhi aku kayak gitu? Please, aku sibuk. Kita harus absen. Kalau tidak, kamu mau gaji dipotong." Alasan Bria. Bella mencebik. "Aku sangat khawatir dengan keadaan Lula. Tapi kamu masih bisa senang-senang dengan pacar. Respect. Dengar, dia bukan anak kecil. Harusnya tahu, kalau bepergian harus izin dulu. Kenapa malah jadi aku yang kena?" Mata Bria mendelik. "Padahal dia selalu baik sama kamu." Bella melihat sepatu Bria, merek mahal. Bahkan kalung di lehernya. Itu keluaran terbaru. Bella yang melek fashion tahu benar hal itu. Terus, "Kamu nyuruh aku balas budi gitu? Enggak usah baik kalau memang harus gitu. Sama saja main hitung-hitungan. Emang gak punya hati kamu?" "So what?" Pintu lift terbuka. Bria yang hendak masuk langsung Bella jambak rambutnya. Bella dorong Bria menjauh dari lift. "Kita belum selesai. Jangan bikin masalah di sini. Apa kamu enggak tahu malu? Bukannya itu kamu." Bella tunjuk wajah Bria. Pintu lift kembali tertutup. Bria kesal dibuatnya. "Gara-gara kamu," bentak Bria. Semua orang yang ada di lobi langsung memperhatikan mereka. Petugas keamanan datang memastikan tidak ada hal buruk terjadi. "Tolong selesaikan di kantor," pinta pria itu. "Lift. Bawa saja dia." Bria kembali mendekati. "Jangan kabur kamu." Tangan Bella meraih bunga yang ada di dalam vas dekat tiang. Dia lempar ke arah lift tempat Bria berdiri. Wanita itu malah berhasil menghindar. Di saat bersamaan Xavier keluar dari lift. Jadilah bunga itu mengenai wajahnya. Xavier mengusap wajah dengan sapu tangan. Harusnya dia libur, tapi Jeremy Dione menghubungi dan memerintahkan untuk memeriksa perusahaan di bawah naungan Dione karena Kilian akan berkunjung setelah dirinya diumumkan nanti. "Tuan Xavier, Anda tak apa?" tanya salah satu staf di belakangnya. Bella menutup mulut dengan kedua telapak tangan. Dia berbalik dan hendak berlari pergi. "Kamu," tunjuk Xavier. Perlahan Bella mengalihkan pandangan ke arah pria itu. "Kamu laki-laki yang waktu itu, kan?" Xavier memegang pipi. Masih jelas terasa tamparan Bella di wajah pria itu. "Jadi kamu karyawan di sini?" tegur Xavier. "Terus kenapa?" Bella berkacak pinggang. Dia malah melotot ke arah pria itu. "Aku akan tandai kamu dan laporkan ke atasan." "Silakan." Bella malah menantang. "Tuan Xavier, silakan handuk hangatnya. Wajah Anda pasti kesakitan." Salah satu staf perusahaan mendekati.
Mata Xavier tetap mengarah pada Bella meski meraih yang ditawarkan staf itu. Bella merasa heran. Kenapa dia seperti sangat dihormati? Minta maaf. Apa kamu enggak tahu dia siapa? Tegur staf itu sambil menepuk lengan Bella. Mana aku tahu. Beliau sekretaris pribadi Tuan Kilian Dione. Tentu Bella lekas bertekuk lutut. Tuan, maaf aku tidak tahu. Mulut dan tanganku yang bodoh dan tak berguna ini pantas diberikan pelajaran. Xavier hendak mengatai perempuan di depannya. Namun, ponsel berdering dan dia mendapatkan pesan dari ahli IT yang dia mintai tolong memeriksa ponsel Lula. Ada masalah, Pak. Sepertinya perempuan itu mengganti ponsel. Dia putuskan semua akses ke ponsel ini. Bagaimana? Beruntunglah, aku sibuk saat ini. Lain kali, aku beri perhitungan kamu. Xavier melewati Bella dan berjalan keluar lobi. Dia panik karena pasti Kilian akan marah saat tahu hal itu. Bella merasa lega. Nyawanya masih selamat. Bria, awas aja kamu. Ini semua karena kamu. Umpat Bella. Teras yang luas itu menghadap langsung ke taman simetris yang ditumbuhi perdu dan bunga-bunga berwarna senada. Pemilik rumah itu duduk di atas kursi kayu yang memiliki alas empuk dan nyaman. Beberapa pelayan datang membawa teko teh di atas nampan bersama camilan dengan bahan premium. Silakan dinikmati, Monsieur, ucap pelayan lalu pamit pergi meninggalkan tempat itu. Tak lama seorang staf datang memberikan hormat pada lelaki itu. Monsieur, tetua sudah tiba. Bawa beliau ke sini. Titahnya. Baik. Jeremy Dione, ayah kandung Kilian terlihat cemas. Matanya sayu menatap ke depan. Sudah beberapa kali dia dihubungi oleh jajaran direksi yang panik akibat keturunan keluarga itu belum juga lahir. Tentu orang-orang itu tahu, bahwa darah Dione menjadi salah satu kunci mereka bisa hidup nyaman dengan harta berlimpah. Tak lama seorang pria yang mengenakan tongkat hadir. Jeremy berdiri dan mempersilakan pria berambut dan berjenggot panjang itu untuk duduk lebih dulu. Kamu masih saja terlihat muda. Benarkah? Usiaku tak lagi seperti pertama aku bertemu denganmu, tetua. Laki-laki yang rambutnya memutih itu seperti juru kunci mercusuar Lake. Dia punya hubungan batin dengan nada yang ada di dalam danau. Saat kamu memiliki Kilian, usiamu sudah kepala 3. Kenapa harus memaksa anak itu? Bahkan pemikirannya pun belum dewasa, ucap tetua dengan bijak. Jeremy memijiti kening. Aku bermimpi buruk. Tentang apa? Naga itu. Dia berikan aku peringatan. Tahun ini bayi itu harus sudah dilahirkan. Sementara waktu sudah berjalan 2 bulan. Kalau bulan depan Kilian masih gagal, kita akan melewati tahun ini dengan bencana di kubu kita. Tetua menutup mata sejenak. Sepertinya ada hal buruk terjadi, ungkap pria dengan kerut di kening dan ujung matanya itu. Apa itu? Ada yang berniat buruk pada wanita terpilih. Napas tetua terlihat berat. Jadi artinya wanita itu harus cepat ditemukan. Kalau dia mati di kehidupan ini. Jeremy tak sanggup melanjutkan kalimatnya. Kita harus menunggu dia dilahirkan kembali. Sudah pasti saat itu Kilian tidak akan muda lagi. Tetua mengusap lehernya yang terasa kering. Aku sudah meminta stafku melindungi wanita itu. Sebelum bermalam dengan Kilian, Glenda berikan identitasnya. Jeremy saat itu belum tahu kalau wanita itu digantikan orang lain. Lakukan yang terbaik. Jangan sampai ada yang tahu tentang mimpimu. Kini tubuh Lula sudah kembali sehat. 5 hari lamanya, wanita itu menenangkan diri di rumah Bella. Sempat dia harus ke psikiater untuk konsultasi keadaan psikologis. Walau tidak sampai tuntas,
karena dokter menyarankan untuk melaporkan kasus tersebut. Andai Lula punya seisi dunia ini, dia tidak akan ragu. Namun, bukan artinya dia takut pada Asher, yang jadi masalah pria misterius itu. Lula melangkah dengan tergesa-gesa menuju kantor pria itu. Red Sumer Company, tempat Lula bekerja. Asher merupakan general manager di sana. Keluar dari lift, Lula terus berjalan maju. Dia dorong pintu ruang kerja Asher meski sekretaris pria itu melarang. Alangkah kagetnya Lula melihat Asher tengah berciuman dengan pria. Wanita itu bahkan duduk di pangkuan tunangannya. "Apa yang kalian lakukan?" tegur Lula. Asher bangkit. Dia mengusap bibir dan memperbaiki dasi. "Kamu akhirnya masuk kerja. Gimana kondisi kesehatan kamu sekarang?" tanya pria itu. Sama sekali tak ada ekspresi penasaran, seakan sudah tahu apa yang Lula hadapi. Lula menggenggam tali tas tangannya. "Jelaskan padaku sekarang." Pria malah tertawa meledek. "Bukannya kamu udah tahu? Jangan pura-pura bodoh. Tunjuk pria. Beraninya kamu mengataiku. Dasar pelakor." Lula hendak menyerang pria, tapi ditahan Asher hingga Lula jatuh ke lantai. "Jangan sakiti dia." Dalam keadaan ini, Lula paham. Sejak awal, semua ini sudah direncanakan oleh mereka dengan baik. "Aku akan beritahukan semua ini pada orang tuamu," ancam Lula. Selama ini ibunya Asher sangat menyayangi Lula. "Lakukan. Apa menurut kamu, ibuku masih akan mendukungmu setelah kamu mencoreng nama baik keluarga?" Asher berkacak pinggang. Dia dan pria tertawa. "Kalian busuk," hina Lula. "Kasian. Dengar, kami itu bukan lawanmu. Lebih baik kamu pergi dari sini. Karena apa yang aku lakukan bisa lebih parah dari kemarin." Gelak tawa itu seperti berputar-putar di atas kepala Lula. Asher memegang tangan pria. "Hanya dia yang akan mendampingiku." Kemudian pria itu dengan bangga mengecup pipi pria. Entah bagaimana lagi Lula harus menjalani hidup ini. Bukannya mengenakan baju pengantin, Lula malah disiram lumpur kotor oleh calon suaminya sendiri. "Aku akan balaskan ini semua." Mata Lula terbuka lebar. Rasanya ingin menelan kedua orang itu dan memuntahkannya di tempat sampah. "Daripada kamu pikirkan hal ini, lebih baik atasi masalah kamu sendiri." Pria mengambil remote dan menyalakan televisi. Dia duduk di atas meja Asher. Muncul berita di layar dengan headline, "Seorang staf perusahaan Red Sumer dicurigai melakukan praktek prostitusi online." Bahkan wajah Lula dengan jelas terpampang di sana. Polisi akan mendalami kasus ini. Diketahui perempuan itu meraup hingga puluhan juta untuk melayani seorang laki-laki hanya dalam satu malam. Bukan hanya sakit, Lula merasa sepertinya ubun-ubun dia mendidih. Perempuan itu mengambil vas bunga dan melemparnya ke layar televisi. "Ini fitnah!" teriak Lula dengan suara keras. "Tenang. Memang kamu bisa bayar benda itu." Pria menatap Lula dengan sangat meremehkan. Seakan berkata, "Sekarang kamu ada di bawah kakiku." Lula maju. Kali ini dia memukul Asher. Pria itu menahan kedua tangan Lula meski agak kesulitan. Dia terus mendorong perempuan itu ke arah pintu keluar. "Pergi kamu!" usir Asher saat menjatuhkan Lula kedua kali. "Bawa perempuan ini pergi dari perusahaan ini. Bikin malu saja. Dasar sampah kotor." Asher meludah di depan Lula, kemudian masuk ke dalam ruangan. Lula mengerang, menepuk dadanya yang terasa sesak. "Asher, mana janji kamu yang dulu?" Lula mengetuk pintu itu dengan sekuat tenaga, tapi dia ditarik seorang satpam. "Tolong jangan buat keributan di sini, Nona," pinta petugas itu.
Lula ditarik turun dari lantai itu. Sampai di lobi, semua orang yang mengenali wajahnya langsung menyerukan kalimat kasar pada Lula. Sudah punya tunangan general manajer, masih nyari receh di kamar pria lain. Gila dia. Tuduh seseorang. Dari wajahnya saja sudah jelas terlihat, dia memang wanita panggilan. Hina yang lain. Lula baru dilepaskan saat tiba di teras. Di sana Lula menghapus air mata. Bayangan akan kisah cintanya dengan Asher muncul. Saat itu, semua terasa indah. Hidupnya membuat iri banyak karyawan di sini. Kemanapun, Asher selalu menuntun Lula. Bahkan pria itu tak masalah menalikan sepatu hingga menggendong saat Lula kelelahan. Kini semuanya berbalik dalam waktu sekejap. Rencana Lula untuk menguasai keluarga Asher terasa semakin tak mungkin. Jijik. Ledek seseorang sambil melempar Lula dengan tisu basah. Mereka tertawa seakan puas melakukannya. Untung saat itu Bella datang. Dia raih tubuh Lula, menutup kepala wanita itu dengan topi dan membawa Lula pergi. Setelah perjalanan panjang, mereka sampai di rumah Bella. Lula merasa lega ponselnya hilang. Orang tuanya sudah pasti akan menghubungi karena masalah ini. Bagus, kenapa kamu enggak rekam pengakuan dia? Bella memberikan saran. Bahkan tasku pun tak tahu di mana. Aku takut kembali ke hotel itu. Lula menutup wajah dengan kedua telapak tangan. Beruntung Bella memberikan Lula ponsel baru untuk berkomunikasi. Dia juga lekas membantu Lula melaporkan kehilangan ponsel ke polisi dan mengurus pemindahan data ke operator selular. Ya Tuhan, malang sekali temanku ini. Kamu enggak sendirian Lula. Ada aku. Bella peluk erat tubuh Lula. Kenapa aku enggak bisa bahagia, Bella? Sejak kecil aku tak disayang orang tua. Bahkan temanku tak banyak. Hanya sekali ini saja aku ingin punya lelaki yang bisa dicintai. Namun, dia hancurkan diriku sampai seberantakan ini. Lula, pasti ada jalan lain. Tak perlu merasa begitu. Meski bukan kamu, masih ada Tuhan yang membela kita. Kamu orang baik. Tak semudah itu mengembalikan senyuman Lula seperti dulu. Sehari setelah skandalnya diungkap ke publik, Lula duduk di depan jendela. Dia melihat jauh ke bawah. Banyak orang berkumpul di depan pagar gedung apartemen. Mereka wartawan yang berusaha masuk untuk menanyakan Lula. Padahal Bella sudah bilang kalau Lula tak di sini. Langit mulai menjadi jingga. Burung terbang bebas. Lula, makan, ajak Bella. Aku enggak lapar, tolak wanita itu. Begitu stres, dia bahkan kehilangan nafsu makan. Demi aku. Tegas Bella. Perutku terasa seperti melilit. Justru kurang makan yang mengakibatkan hal itu. Bella akhirnya paksa suapi Lula. Terdengar suara bel pintu. Bella berdiri dan membukanya. Seorang pria berjas hitam memberikan sepucuk surat. Ini untuk Nona Lulabi Karina. Makasih. Bella kembali menutup pintu. Dia terheran. Dari mana orang itu tahu kalau Lula di sini? Batin Bella. Paham keadaan mental temannya, Bella buka surat itu sendiri. Ada kop perusahaan, dengan bahasa yang formal. Bella langsung baca ke inti. Lula dipecat. Kenapa? Tanya Bella hampir lupa kalau dia tengah sembunyi-sembunyi. Hal terkonyol dalam surat itu adalah Lula harus mengembalikan biaya pertunangannya dengan Asher. Laki-laki kurang ajar. Beraninya dia melakukan ini semua pada Lulaku. Bella sampai meremas kertas yang ada di tangannya. Tepat setelah berita tentang Lula beredar, orang tua Asher menjadi yang paling kesal. Apalagi ibunya Asher mendengar hal itu dari teman sosialita. Tentu saja,
dia merasa nama baik keluarga Jackson tercoreng. Aku turut berduka untuk Asher. Pria yang malang. Padahal selama ini dia terlihat sangat mencintai tunangannya. Meski kalimat itu terdengar seperti rasa empati, tetap saja ibunya Asher menganggap seperti penghinaan. Maaf, aku harus segera pulang. Wanita itu meninggalkan ruangan tempat dirinya mengikuti pesta teh dan langsung menuju mobil. Sepanjang jalan dia berusaha untuk menghubungi Lula. Namun, perempuan itu tak juga mengangkat. Dasar wanita murahan. Aku sudah melakukan semua hal untuknya. Dia malah mengoles kotoran di wajahku. Amarah ibunya Asher masih bertahan hingga dia tiba di rumah. Suaminya sudah menunggu lebih dulu di ruang keluarga. Pelayan di rumah itu bisa merasakan akan ada huru-hara besar terjadi dalam keluarga Jackson. Mereka saling bertanya satu sama lain, terutama tentang nasib hubungan Lula dan tuan muda keluarga itu. Asher memenuhi panggilan ibunya dan berhadapan dengan mereka. Wajah mereka bertiga terlihat tegang. Putuskan wanita itu. Tita ayah Asher. Namun, tak semudah itu Asher akan menurut. Dia harus sedikit beraksi seakan menjadi orang yang tersakiti. Tidak, aku sangat mencintai Lula, Papa. Aku yakin orang-orang itu bohong. Mereka hanya berusaha memfitnah tunanganku. Kila Asher. Aktingnya sungguh sangat baik. Dia pantas mendapatkan penghargaan. Ada apa dengan otakmu? Sudah sejelas itu, kamu masih mau menampik. Tidak, aku mana sudi memasukkan wanita kotor ke dalam rumah itu. Aku ingin mendengar sendiri, hubungan kalian berakhir. Kalau tidak, kamu pergi dari rumah ini. Pak, jangan begitu. Aku akan cari bukti kalau Lula tidak salah. Jika memang seluruh bukti mengarah padanya, aku akan turuti Papa. Walau hatiku sakit harus kehilangan Lula. Ini bukan salah Asher. Jangan bentak dia. Anak kita yang malang dimanfaatkan. Harusnya, kita hibur dia, Pak. Berikan dia support, saran ibunya. Entahlah. Ayahnya Asher menggebrak meja. Wanita itu harus merasakan rasa sakit yang sama dengan putra kita. Aku akan mempersulit hidupnya. Tekad wanita itu. Asher tertawa dalam hati. Dia berhasil membuat Lula tak bisa membela diri. Dibenci seluruh negara, sama saja membuat tak satu pun orang yang akan percaya dengan apa yang dia katakan.